Nah, inilah yang terjadi ketika tanaman cabai kita terkena virus ataupun jamur itu menyerang pada tanaman kita ya, dan terkena patah ranting atau busuk batang seperti ini. Tetapi di kondisi saat ini sudah kering dan sudah sembuh. Ini diakibatkan adalah cuacanya yang tidak mendukung dan kondisi hujannya itu sangat intens. Jadi untuk serangan jamur pada tanaman kita atau tanaman cabai itu sangat rentan. Nah, bagaimana cara mencegah dan mengobati? Kalau saya sendiri untuk penggunaan fungisida terutama ya di musim hujan seperti ini, entah fungisida yang sistemik ataupun kontak ataupun protektif, itu kita harus melakukan atau penggunaannya di tanaman kita harus lebih dirapatkan lagi. Karena apa? Untuk melindungi tanaman kita terserang jamur ataupun virusnya ya pada tanaman cabai seperti ini guys. Dan alhamdulillah kondisinya sekarang sudah membaik, meskipun ada masih beberapa yang perlu kita perhatikan, terutama untuk bekas lukanya ya. Nah, kalau di musim hujan seperti ini kita usahakan untuk mengurangi pupuk yang mengandung nitrogen yang tinggi. Nah, itulah yang saya lakukan pada tanaman cabai agar tidak terjadi kelembapan yang berlebihan pada media tanam kita ataupun lahan kita. Apalagi untuk penggunaan pupuk secara kocor ya. Dan di musim hujan seperti ini, yang penting nutrisi itu kalau mau lebih aman dispraykan saja. Dan sekali lagi untuk penggunaan pupuk yang mengandung nitrogen tinggi lebih baik dikurangin, apalagi di fase generatif seperti ini ya. Seperti contohnya hari ini, pagi ini kita melakukan penyepraian nutrisi yaitu Vulka, sama kita menggunakan fungisida Ditan yang berbahan aktif mancozeb. Secara kerjanya yaitu protektif ya untuk tanaman cabai kita. Jadi untuk melindungi dan mencegah untuk penyakit jamur dan virusnya. Kita update sedikit untuk perkembangan tanaman cabainya secara keseluruhan di pagi hari ini, hari Senin tanggal 26 Mei 2025, dan kondisinya alhamdulillah sudah kembali pulih ya, akibat kemarin terserang oleh jamur ataupun virus pada tanaman kita guys. Dan ini juga ada tanaman cabai merah besar, ini sangat luar biasa, aman dari keriting dan virus, dan bunganya sangat banyak sekali seperti ini. Nah, untuk penggunaan fungisida ataupun inseknya, kalau di teman-teman seperti apa ya, untuk menjaga tanaman itu tetap sehat, tetap produktif meskipun untuk musim hujannya dan cuacanya sangat ekstrim begitu. Namun ada beberapa hal yang kurang baik ya untuk tanaman cabai ini, karena rata-rata di bunga pertama itu semuanya pada rontok. Karena kemarin untuk penggunaan pupuk yang unsur haranya kalsium sama fosfatnya itu belum masuk ya. Jadi karena kemarin kena serangan jamur dari beberapa tanaman, jadi saya tidak berani untuk melakukan pemupukan dulu, dan alhasil untuk bunga-bunganya sementara itu pada rontok ya. Tetapi sekarang sudah kita lakukan pemupukan menggunakan pupuknya. Kalau saya sendiri cukup yang teman-teman mungkin sering digunakan ya, apalagi di tanaman cabai, seperti MKP sama KNO3 putih, itu yang sangat cocok untuk di fase generatif ya. Karena untuk kandungan nitrogennya di KNO3 putih itu hanya berapa persen ya dia, di 9% atau berapa gitu, pokoknya kecil lah. Jadi untuk nitrogennya kita kurangin dulu, diperbanyak untuk
fosfat sama kaliumnya, dan jangan lupa dispray menggunakan kalsium, entah kalsium aktif atau kalsium murni, entah dispray ataupun dikocor ya, untuk penggunaan kalsiumnya sendiri. Jadi seperti itu. Kalau untuk penggunaan kalsium lebih baik jangan dicampur dengan produk-produk yang lain ataupun fungisida, insek ataupun nutrisi yang lain. Lebih baik di spray ataupun dikocor secara terpisah saja, biar hasilnya lebih bagus dan lebih mantap ya, biar bekerja lebih efektif lagi untuk tanaman kita. Apalagi di musim penghujan seperti ini, untuk menjaga pH tanah itu agar lebih stabil. Jadi untuk penggunaan pupuk ataupun insek ataupun funginya di musim hujan atau musimnya ini, untuk intensitas hujannya yang sangat masif ya, lebih baik dikurangin saja itu untuk penggunaan nitrogennya. Jadi kita harus memperhatikan unsur hara yang tersedia pada pupuk untuk diaplikasikan pada tanaman kita, guys. Seperti itu. Nah, pagi hari ini untuk update perkembangan tanaman cabenya cukup sekian ya. Semoga ini bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semuanya yang lagi belajar ataupun lagi terjun di dunia pertanian, terutama untuk tanaman cabenya, guys. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di video selanjutnya.